Yuk, Blo, lo pernah nggak sih ngeliat tim volley yang kayak kehilangan jiwa gitu? Kayak tim yang biasanya ganas banget, tiba-tiba jadi lemah tak berdaya. Nah, gue mau cerita nih soal kejadian yang bikin dunia voli Turki heboh banget. Bayangin deh, Manisa BBSK yang biasanya jadi momok mengerikan buat lawan-lawannya, tiba-tiba kalah telak 1-3 lawan Göztepe. Gila kan? Yang bikin makin parah, ternyata ada satu nama yang hilang dari line up mereka, Megawati. Dan bro, efeknya tuh parah banget sampai bikin pengamat voli Turki pada ngomong hal-hal yang bikin merinding. Gua nggak bohong nih, cerita ini bakal bikin lo sadar betapa pentingnya satu pemain buat nasib satu tim. Ready? Let's go! Oh ya, sebelum lanjut, gue mohon banget nih bro, bantu gue pencet tombol like di bawah, subscribe channel 3 menit ini, biar gue bisa terus bawain berita-berita seru kayak gini. Dan jangan lupa drop komen lo, mau itu setuju, gak setuju, atau mau nambah info. Gue bakal baca semua. Ayo, kita bikin komunitas pecinta voli makin solid. Oke bro, langsung aja ke berita pertama yang bikin gue personally shock banget. Jadi ceritanya ada pengamat voli Turki yang ngeluarin statement pedes abis soal kekalahan Manisa BBSK dari Göztepe kemarin. Lo tahu nggak? Dia bilang dengan tegas banget, tanpa Mega mereka tidak punya senjata mematikan. Gila bro, bayangin aja, satu pemain doang hilang, tapi efeknya kayak tim kehilangan seluruh arsenal mereka. Ini tuh kayak lo main game online, terus carry player lo tiba-tiba DC. Langsung deh tim lo jadi gampang digubuki musuh. Pengamat ini bilang Manisa kehilangan taringnya. Dan honestly, dari scoreline 1-3 itu, gue bisa ngerasain gimana frustasinya fans Manisa. Mereka pasti ngerasa kayak nonton tim yang beda banget dari biasanya. Nah, lanjut ke berita kedua yang makin bikin gue miris nih bro. Analis lain malah bilang hal yang lebih ekstrim lagi. Dia ngomong, kekalahan telak dari Göztepe itu jadi bukti nyata kalau Mega adalah satu-satunya pemain yang benar-benar bisa membawa kemenangan. Quotes dia tuh gini, seolah-olah hanya Mega yang bisa menyelamatkan tim ini. Bro, lo ngerti gak sih betapa sadisnya statement ini? Ini kayak bilang kalau 11 pemain lain di lapangan tuh cuma pelengkap doang. Gue jadi mikir, emangnya segitu karahnya ketergantungan Manisa sama Mega? Atau memang skill gap antara Mega sama pemain lain tuh segede itu? Yang pasti statement kayak gini pasti bikin pemain lain di tim rasa down banget deh. Dan ini dia bro, yang paling nyesek dari semua statement pengamat. Mereka bilang Manisa BBSK terlihat seperti tim biasa saja tanpa kehadiran Megawati. Tim biasa? Lu bayangin gak sih? Dari tim elit langsung turun level jadi tim biasa cuma gara-gara satu pemain absen. Yang bikin makin parah, permainan mereka jadi mudah ditebak. Göztepe sampai bisa memanfaatkan kelemahan ini buat meraih kemenangan 3-1 dengan relatif mudah. Ini tuh kayak lo main catur kehilangan ratu. Semua strategi lo langsung kacau. Gue jadi kepikiran nih, gimana sih Coach Manisa ngerasain hal ini? Pasti dia stres banget ngeliat tim yang dia latih jadi gampang dibaca sama lawan cuma gara-gara kehilangan satu pemain. Oke bro, sekarang kita masuk ke analisis yang lebih dalam. Pengamat lain menyebut kekalahan 1-3 ini sebagai bukti nyata ketergantungan terhadap Mega. Statement dia tuh brutal banget. Tanpa Mega, Manisa bukan ancaman. Mereka kehilangan kualitas besar. Parah nggak i? Ini kayak bilang kalau tanpa Mega, tim ini jadi kayak harimau tanpa taring. Musuh jadi nggak takut lagi, strategi jadi gampang dipecahin, dan yang paling nyesek, kualitas permainan turun drastis. Gue jadi bertanya-tanya, apakah ini masalah sistem permainan Manisa yang terlalu bergantung sama satu pemain, atau memang Mega punya skill yang benar-benar eksepsional sampai susah digantikan? Yang pasti, situasi ini tuh nggak healthy banget buat tim profesional manapun. Nah, ini dia bro yang bikin gue paling terkesan. Analis voli menyoroti fakta yang menurut gue pahit banget. Manisa BBSK tak berdaya tanpa Mega, tapi yang bikin statement ini beda adalah penekanannya. Dia bilang, Mega bukan hanya mesin poin, tapi mesin kemenangan tim. Bro, lo ngerti nggak sih bedanya? Mesin poin itu cuma soal skor, tapi mesin kemenangan itu soal mental, strategi, leadership, dan semua aspek yang bikin tim menang. Bayangin aja,
satu pemain punya impact sebesar itu sampai bisa ngubah DNA kemenangan sebuah tim. Ini tuh kayak Michael Jordan di Bulls, Messi di Barcelona, atau Cristiano di Real Madrid. Mereka bukan cuma pemain biasa, tapi game changer sejati. Dan bro, efek domino dari performa buruk ini sampai ke fans juga. Kekalahan dari Göztepe bikin banyak pihak kecewa, termasuk pengamat voli Turki yang ngaku kaget banget ngelihat penampilan Manisa. Quotes yang paling nusuk hati. Fans wajar kecewa karena tanpa Mega tim ini seperti kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa bro, ini bukan cuma soal kalah menang lagi, tapi soal identitas tim yang hilang total. Gue bisa bayangin gimana frustasinya fans yang udah ngeluarin waktu, tenaga, dan duit buat dukung tim kesayangan, malah nonton pertandingan yang kayak nggak ada soalnya gitu. Pasti mereka ngerasa kayak dikhianati sama ekspektasi mereka sendiri. Tapi di sisi lain, bro, kita juga harus ngasih kredit ke Göztepe. Pengamat memuji kecerdikan mereka yang sadar banget kalau Manisa tanpa Mega jauh lebih lemah. Mereka bisa baca situasi dengan perfect. Itu sebabnya Göztepe bisa menang mudah, kata pengamat. Dan ini tuh pelajaran berharga banget buat tim-tim lain. Kalau lo bisa analisis kelemahan lawan dengan tepat, kemenangan bakal lebih mudah diraih. Göztepe basically ngelakuin homework mereka dengan sempurna. Mereka tahu persis gimana cara exploit kelemahan Manisa tanpa Mega. Dan hasilnya, kemenangan yang convincing banget. Dan bro, kita tutup dengan statement yang paling powerful dari semua pengamat. Mereka bilang dengan tegas, kekalahan 1-3 ini memperjelas satu hal. Mega adalah pembeda sejati. Selama dia absen, Manisa akan kesulitan menang. Pembeda sejati bro. Ini bukan statement main-main. Ini acknowledgement kalau ada pemain yang benar-benar punya X factor yang nggak bisa digantikan sama siapapun. Mega bukan cuma pemain biasa, tapi the difference maker. Yang bikin statement ini makin berweight adalah track record yang udah terbukti. Setiap kali Mega main, Manisa punya peluang menang yang jauh lebih besar. Tapi sekali dia absen, tim langsung struggle. Tapi bro, gue mau kasih disclaimer nih. Informasi-informasi yang gue sampaikan ini berdasarkan statement dari berbagai pengamat dan analis voli Turki. Meskipun mereka adalah ahli di bidangnya, tetap aja ini adalah opini dan analisis yang bisa jadi subjektif. Yang pasti fakta kekalahan 1-3 Manisa dari Göztepe tanpa Mega tuh real, tapi interpretasi dan dampaknya kita sebagai penonton juga perlu pakai critical thinking sendiri ya bro. Nah bro, itu dia cerita lengkap soal drama Manisa tanpa Mega yang bikin dunia voli Turki heboh banget. Gue personally jadi mikir, seberapa healthy sih ketergantungan sebuah tim terhadap satu pemain? Di satu sisi punya superstar tuh amazing, tapi di sisi lain resikonya juga gede banget. Yang pasti, cerita ini jadi reminder buat semua tim profesional kalau building squad depth tuh penting banget. Lo nggak bisa bergantung cuma pada satu pemain, sekeren apapun dia. Makasih banyak udah nonton sampai habis bro. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan berita-berita seru dari dunia voli. Drop juga di komen, menurut lo gimana pendapat tentang situasi Manisa ini? Sampai ketemu di video berikutnya ya bro. Keep supporting your favorite team. Dan jangan lupa, satu pemain memang bisa bikin perbedaan. Tapi tim yang solid itu lebih dari sekedar satu nama. Peace out!